Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah farmakognitik terapan mengenai appropriateness of gentamicin therapeutic drug monitoring at a Middle Eastern tertiary hospital setting, retrospective evaluation and quality audit, yaitu kesesuaian pemantauan terapeutik obat gentamicin di Rumah Sakit Tersier Timur Tengah, evaluasi retrospektif dan audit kualitas. Ini jurnal yang kami gunakan. Sebelum itu kami berkontakkan 6 anggota kelompok. Pertama ada Lin Puspitasari, lalu ada Syahrul Ramadan, lalu ada Hurul Ain Kori, lalu ada Laura San Imola, lalu ada Fadilia Namira, dan saya sendiri Najwa Safana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pendahuluannya, gentamicin adalah antibiotik golongan aminoglikosida yang banyak digunakan untuk mengobati infeksi bakteri invasif yang rumit. Meskipun efektif, gentamicin memiliki indeks terapeutik yang sempit dan toksisitas dosis bergantung, seperti nefrotoksisitas dan ototoksisitas, sehingga memerlukan pemantauan obat terapeutik atau TDM untuk mencapai dosis yang optimal bagi tiap pasien. Variabilitas farmakokinetik yang besar antara individu yang dipengaruhi oleh faktor seperti usia, fungsi ginjal, dan kondisi kritis menambah pentingnya TDM dalam penentuan dosis gentamicin yang aman dan efektif. Next. Di Timur Tengah, termasuk Qatar, resistensi antibiotik terhadap bakteri gram-negatif semakin meningkat. Praktis klinis yang tidak tepat terkait penggunaan gentamicin diduga menjadi salah satu penyebab utama resistensi tersebut. Pemantauan dan penyesuaian dosis gentamicin yang tidak sesuai berkontribusi pada kegagalan terapi, resistensi antimikroba, dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian TDM gentamicin di sebuah rumah sakit tersier di Qatar, dengan fokus pada indikasi, waktu pengambilan sampel, interpretasi hasil, dan penyesuaian dosis berikutnya. Studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam penerapan TDM dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan. Selanjutnya ada beberapa metode. Yang pertama, persetujuan etis, yaitu studi retrospektif yang disetujui oleh Dewan Peninjau Institusional Universitas Qatar dan Pusat Penelitian Medis Ahmad Medical Corporation. Yang pertama yaitu ada lokasi dan populasi studi yang dimana tinjauan bagan retrospektif kuantitatif yang mencakup semua catatan TDM gentamicin selama periode 12 bulan. Dilakukan di Rumah Sakit Al-Khoir. AKH adalah rumah sakit tersier dengan 110 tempat tidur yang melayani populasi wilayah utara Qatar untuk pasien dewasa dan anak. Rekomendasi klinis TDM diberikan oleh apoteker sebagai bagian dari peran mereka sebagai anggota tim perawat utama. Pedoman institusional merangkum literatur yang diterbitkan yang melaporkan berbagai skema untuk TDM gentamicin, target puncak dan palung gentamicin, institusional untuk infeksi garam negatif bervarian menurut infeksi sebagai berikut. Yang pertama ada konsentrasi puncak target, yang kedua ada konsentrasi palung target, yang dimana untuk konsentrasi puncak target yaitu pneumonia 8 sampai 10 mg per liter, bakteri infeksi kulit atau jaringan lunak 6 sampai 8 mg per liter, infeksi saluran kemih 5 sampai 6 mg per liter. Untuk palungnya pneumonia, bakteremia kulit atau jaringan lunak kurang dari 2 mg per liter. Infeksi saluran kemih kurang dari 1,5 mg per liter. Pemilihan skema dosis dan pemantauan merupakan tanggung jawab dokter yang merawat. Baik, selanjutnya itu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Pertama itu ada kriteria inklusi. Yang pertama, pasien yang menerima gentamicin selama periode tertentu di rumah sakit tersebut. Yang kedua, pasien yang memiliki data terapi yang lengkap untuk penilaian pemantauan obat.
Yang ketiga, pasien yang dirawat di unit tertentu, misalnya unit perawatan intensif atau rumah sakit umum. Yang keempat, pasien dengan diagnosa yang relevan untuk penggunaan gentamicin, misalnya infeksi bakteri. Yang kelima, pasien memiliki catatan TDM gentamicin yang terdokumentasi dalam Electronic Medical Record atau EMR. Selanjutnya itu ada kriteria eksklusi. Yang pertama, pasien yang tidak menerima gentamicin selama periode studi. Yang kedua, pasien dengan data yang tidak lengkap atau tidak dapat diakses untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, pasien yang mengalami efek samping atau masalah medis yang mengganggu interpretasi pemantauan terapi. Yang keempat, pasien yang berusia di bawah batas tertentu atau memiliki kondisi medis tertentu, misalnya gangguan ginjal yang ekstrim yang dapat mempengaruhi pemantauan atau dosis gentamicin. Dan yang terakhir itu ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel. Lalu selanjutnya itu ada metode untuk ukuran sampel dan teknik pengambilan sampel, di mana mengingat ukuran sampel yang diharapkan rendah dari catatan yang memenuhi syarat, teknik pengambilan sampel universal diterapkan. Semua catatan TDM gentamicin yang memenuhi syarat dimasukkan dalam penelitian. Tidak ada perhitungan ukuran sampel yang dilakukan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada pengumpulan data. Alat pengumpulan data evaluasi kesesuaian TDM multidomain yang telah diuji coba sebelum digunakan untuk pengumpulan data. Beberapa basis data institusi disaring untuk menangkap semua catatan TDM gentamicin yang potensial, basis data elektronik laboratorium pusat, resep gentamicin farmasi, dan EMR disaring untuk mengidentifikasi setiap konsentrasi darah gentamicin yang dipesan. Pengumpulan data dibatasi pada durasi periode pengobatan gentamicin. Apoteker dengan pelatihan dalam farmakokinetik klinis menangkap data ke dalam lembar pengumpulan data. Ya, itu ada penilaian kualitas TDM dan hasil klinis yang relevan. Menjelaskan bagaimana kesesuaian praktik TDM gentamicin dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Kesesuaian TDM dianggap tepat jika semua kriteria telah ditentukan terpenuhi, termasuk yang pertama, indikasi, memastikan bahwa permintaan TDM sesuai dengan indikasi klinis yang tepat. Yang kedua, waktu pengambilan sampel, mempertimbangkan waktu pengambilan sampel relatif terhadap dosis terakhir dan pencapaian kondisi mapan. Yang ketiga, tindakan pasca analitis, nilai interpretasi hasil, penyesuaian dosis, dan rekomendasi klinis yang diambil setelah analisis. Data dikumpulkan oleh apotekar yang terlatih dalam farmakokinetik klinis dan hasil klinis diukur berdasarkan definisi berbasis bukti, termasuk efektivitas klinis, durasi pengobatan gentamicin, lama rawat inap, nefro, nefrotoksisitas. Penilaian ini bertujuan untuk menilai dampak praktik TDM gentamicin terhadap hasil klinis dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan pedoman praktik klinis berbasis bukti. Selanjutnya itu ada analisis statik. Statistik deskripsi dilakukan menggunakan IBM Statistical Package for Social Science atau SPSS versi 23. Unit analisisnya adalah catatan atau permintaan TDM gentamicin. Uji pa- pa- Shapiro-Wilk digunakan untuk menilai kenormalan, mengingat variabel kontinu tidak terdistribusi normal, median, dan rentang interkuartil atau IQR dihitung untuk meringkas variabel kontinu yang tidak terdistribusi normal. Untuk variabel kategori, frekuensi, dan presentasi dibuat sebagai mana mestinya. Baik, selanjutnya ada hasil. Untuk hasil disebutkan prapemesanan TDM dilakukan untuk mencegah toksisitas atau memastikan tercapainya konsentrasi terapeutik. Konsentrasi obat gentamicin berada di bawah batas kuantifikasi uji, yaitu tidak terdeteksi. Ketepatan waktu pengambilan sampel komposit hanya tercapai pada 50%. Sampel gentamicin tidak tepat waktu dalam kaitannya dengan jadwal pemberian dosis pada pasien pada 31%. Kemudian ada pasca, regimen dosis gentamicin sering dilanjutkan tanpa perubahan sebanyak 69,8%, dikurangi dan dihentikan. Konsentrasi gentamicin berada di luar jendela terapeutik yaitu 27,5%. Jadi berdasarkan hasil pra dan pasca tersebut, ini studinya menunjukkan adanya praktik gentamicin yang tidak tepat di berbagai aspek TDM, pra dan pasca, dan area utama praktik yang tidak tepat itu adalah waktu pengambilan sampel yang tidak tepat dan tindakan pasca analitis yang tidak tepat termasuk penyesuaian dosis yang tidak tepat juga. Jadi ini ada penyebab praktik TDM gentamicin yang kurang optimal yang menyebabkan hasil tidak
tepat itu jadi ada pertama ada praktik TDM gentamisin tidak terstandarisasi di institusi ini. Yang kedua itu ada metode dosis dan pemantauan gentamisin yang heterogen itu diterapkan oleh berbagai jenis dokter. Yang ketiga itu tidak adanya protokol atau pedoman institusional yang terstandarisasi berkontribusi terhadap variasi dalam peresepan dan pemantauan gentamisin dan penambahan potensi kesalahan yang terkait dengan pemberiannya, waktu pengambilan sampel dan penyesuaian dosis. Yang keempat itu adanya tidak memiliki formulir dokumentasi TDM khusus gentamisin yang terstandarisasi. Jadi praktik dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dan ambigu di seluruh aktivitas TDM itu merupakan faktor lain yang berdampak negatif pada alur kerja TDM yang berpotensi menimbulkan kesalahan terkait miskomunikasi antar dokter yang menangannya. Yang kelima itu ada komputerisasi TDM gentamisin yang tidak diterapkan. Jadi TDM terkomputerisasi itu untuk memandu pemberian dosis antibiotik individual yang dapat menghasilkan pencapaian target pengukuran farmakokinetik dan farmakodinamik yang lebih baik. Next. Dan ini ada pengaruh praktik TDM yang tidak tepat itu ke pasiennya dengan ke perawatannya itu seperti apa. Jadi ada sumber, jadi pertama itu pengaruhnya ada pada sumber beban ekonomi pada sistem perawatan, kesehatan, dan potensi sumber kegagalan pengobatan yang belum tereksplorasi. Yang kedua itu rawat inap yang jadi berkepanjangan. Yang ketiga itu adanya munculnya strain yang resisten terhadap antimikroba. Jadi kan prinsip TDM itu dia itu mengamanatkan pada waktu pengambilan sampel yang benar yang untuk memastikan penyesuaian dosis yang benar. Jadi waktu pengambilan sampel yang tidak tepat itu dapat menyebabkan dosis baru yang dihitung terlalu tinggi atau rendah yang sehingga dia tuh menimbulkan sumber penyalahgunaan antibiotik. Jadi bisa menimbulkan resisten gitu. Yang keempat itu ada menyakitkan pada neonatus. Jadi kan dijelasin kalau TDM, prinsip TDM itu kan pengambilan sampel. Jadi kalau pengambilan sampel yang tidak tepat, itu kan kita tuh memerlukan pengambilan sampel ulang. Nah, kalau kita memperoleh sampel darah yang tidak perlu, jadi kita tuh dapat menghindari pasien tuh jadi sakit yang sakit terhadap kehilangan darah atau rasa sakit yang dapat meningkatkan beban dan juga dia dia tuh dapat meningkatkan beban keuangan pada sistem perawatan kesehatan yang balik lagi di nomor satu ini. Jadi dia tuh dapat menimbulkan sumber beban ekonomi pada pasien. Jadi eh, dengan demikian, sampel yang tidak tepat waktu itu merupakan alasan potensial untuk keputusan klinis yang salah, yang membuat pasien itu menjalani prosedur yang menyakitkan dan membuat sistem perawatan kesehatan menanggung biaya yang harus itu dapat dihindari. Baik, berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik terapeutik drug monitoring gentamisin di Rumah Sakit Tersier Timur Tengah, kesesuaian TDM gentamisin secara keseluruhan hanya tercapai pada 50% dari catatan yang dievaluasi. Praktik yang kurang optimal ditemukan pada waktu pengambilan sampel 44,8% tidak sesuai dan tindakan pasca analitis 22,4% tidak sesuai. Ketidakseragaman protokol institusional, dokumentasi yang tidak lengkap, dan kurangnya komputerisasi TDM menjadi faktor penyebab utama praktik yang tidak sesuai. Penelitian ini menekankan perlunya pengembangan protokol TDM yang standar, dokumentasi khusus gentamisin, dan penerapan metode komputerisasi untuk meningkatkan kualitas layanan TDM. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan hasil klinis, mengurangi toksisitas, dan mengoptimalkan penggunaan gentamisin. Berikut referensinya yang kami gunakan. Ini merupakan jurnal internasional yang kami gunakan untuk presentasi hari ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.